Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asyatid, wabil khusus jamaah Masjid Abdul Aziz Utsman yang sangat saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada saat ini telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermujalasah di tempat yang sangat mubarak ini. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, sebelum kita memulai belajar bersama ini, marilah kita terlebih dahulu tawassul kepada guru-guru kita dengan harapan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau, sehingga nantinya mendapat ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyati salihah ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'i masyayikhina wa ila jami'i masyayikh sidogiri awalan wa akhirat. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini marilah kita bahas tentang sesuatu yang bisa membatalkan wudu dengan versi kitab Fathul Qoribul Mujib karangan dari Syekh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Wazi, yang mana kitab Fathul Qoribul Mujib ini sudah masyhur, termasuk diantaranya kitab-kitab yang menjadi pedoman bagi orang yang ingin beribadah kepada Allah dengan secara benar. Adapun sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Yang dimaksud kubul dan dubur ya kemaluan 2, depan dan belakang. Kalau dijelaskan secara detail, tidak boleh itu. Sudah ngerti sendiri ya. Di sini disebutkan dalam ta'rifnya, ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ail kubuli wad duburi min mutawaddiin hayyin wadihin mu'tadan kanal kharid kabauli wal wa'id au nadiron kadamin wa hason. Jadi di sini itu sesuatu yang keluar dari jalan 2 itu termasuk sesuatu perkara yang bisa membatalkan wudu. Contohnya seperti kencing dan itu yang biasa. Atau tidak biasa, keluar darah itu juga bisa membatalkan wudu. Atau bahkan yang langka, keluar kerikil umpamanya, itu juga membatalkan wudu. Atau lebih langka lagi pas keluar emas umpamanya, ya itu juga membatalkan.
Tapi kalau keluar emas, wudunya batal, emasnya bisa dijual. Enggak, saya terangkan seperti itu karena saya pernah dengar ada orang yang kalau pingin ndak ketahuan nyimpen emas kan ditelan nanti ikut sama nya katanya, ya saya ndak tahu. Gitu. Jadi meskipun yang keluar itu sesuatu yang langka, tetap batal wudunya. Baik sesuatu itu najis atau suci. Lah yang suci itu seperti apa contohnya? Sesuatu yang keluar dari jalan dua yang suci seperti apa contohnya? Yang membatalkan kadudin seperti ulat. Nek wong Madura ngarani biaren. Biasanya anak kalau ada, ya bukan semua, ada di antara anak itu kalau banyak makan kelapa akhirnya apa itu? Kremin. Ini cari wong Madura biar ya. Iya. Lah itu hewannya itu suci. Tapi wudunya tetap batal. Yang keluar yang tidak batal wudunya adalah orang yang keluar mani, sperma. Tapi dengan syarat keluarnya itu bihtilamin, bermimpi, di mana posisi tidurnya itu, ya kalau bermimpi kan tidur berarti ya. Tidurnya itu posisinya tetap dalam posisi duduk, duduknya itu tetap. Lunggu sing tetap terus sampai ngipi, pas keluar sperma itu wudunya tidak batal, tapi diwajibkan untuk mandi karena termasuk hadas besar. Jadi tetap tidak boleh sholat karena punya hadas, karena sholat harus suci dari dua hadas, kecil dan besar. Yang kecil aja tidak boleh, apalagi yang besar. Kalau mandi, ya harus mandi keramas. Mandinya tetap wudu. Maksudnya, lah ya, dalam kitab I'anatut Thalibin itu dijelaskan wudunya itu sunnat. Karena sudah melaksanakan mandi itu kan lebih besar daripada wudu, maka wudu bagi orang yang mandi besar itu sunnat, asalkan tahu caranya. Karena ini saya terangkan ini yang nanti di bawah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang bisa membatalkan wudu itu tidur yang tidak tetap pada tempat duduknya. Tertidur maksudnya. Senden, senden kan ngangkat ini. Itu batal wudunya kalau tidur. Tidur dengan ngantuk lain. Saya jelaskan tentang tidur dan ngantuk. Yang dimaksud tidur itu sampai tidak ingat semuanya, itu namanya tidur. Tapi kalau kita mata terpejam, telinga masih mendengar sesuatu yang berbunyi, itu namanya ngantuk. Saking ngantuk moto gak iso melek. Lah iku gak membatalkan, nih ngantuk gak membatalkan, nih tidur membatalkan. Kecuali tidurnya orang yang duduknya itu tetap. Tapi lebih baik wudhu lagi, kalau sudah tidur lebih baik wudhu lagi karena prosesnya sangat sulit. Duduk yang sangat tetap ini prosesnya sulit. Orangnya harus tidak terlalu gemuk, juga harus tidak terlalu kurus. Insya Allah sampean masuk kategori itu.
Nek saya terlalu gemuk, dah masuk. Mas Eko juga agak masuk. Nah. Lah makanya duduknya yang tetap. Maksudnya lobang dari belakang ini tertutup rapat dengan tempat duduk kita, dengan bumi itu. Lah nek senden ngiten kan ngangkat. Nah. Kalau tetap duduknya tetap, yang jelas kalau kita kentut itu pasti kerasa. Meskipun tidur. Karena anginnya agak bisa keluar lagi, jadi dorong lagi, kaget. Itu. Kalau yang maksudnya? Lu bukan ngempet, maksudnya itu duduknya itu pas. Nah, kalau kentut kan yang jelas gak ada tempat angin keluar, jadi anginnya ada bisa kemana-mana, jadi bisa iya kaget. Oh ini kaget, pasti itu kerasa kalau memang seperti itu. Makanya singkak batal nih duduk iku pas. Makanya proses angil lebih baik nih wis turu wudhu maniai. Itu yang kedua. Yang ketiga, hilangnya akal, baik dengan sebab sakit, posisinya sakit karena sangat sakitnya hingga semaput. Nah, kan hilang akal itu. Itu kalau punya wudhunya batal. Kaget masuk sampai semaput. Ini kaget si iling. Nah. Tapi kan si iling. Nah, sing dimaksud itu semaput, hilangnya akal. Nek kaget enggak, kak hilang cuma spontan gitu aja kan. Si nyambung si an. Umpamanya ditanya, "Loh, kok mencolot ono ulo?" Nek wong semaput, "Loh kon mau embu muro-muro hilang aku." Iku semaput jenenge. Atau sebab minum termasuk batal. Minum-minuman keras maksudnya. Minum-minuman keras tapi enggak mabuk. Wudunya tidak batal tetapi tetap najis. Homernya yang najis. Homernya. Minumannya yang memabukkan itu kan najis. Nah. Jadi kalau sholat ya harus ya apa itu ya berkumur, cuma wallahu a'lam, masalah diterima andaknya itu tergantung Allah, cuma ya sangat sulit untuk diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat syariat. Jadi nekati sholat ojo ngombe homer sih ya. Memang itu kan bisa hilang najisnya, tapi kan sudah masuk ke dalam, sedangkan minum itu kan dilarang oleh agama. Lah itunya. Makanya orang yang pernah minum sebaiknya bertaubat. Karena takut menjadi darah atau daging pada diri kita. Sedangkan sholat itu kan adalah menghadap Allah. Menghadap Allah itu harus dengan keadaan suci. Karena Allah adalah zat yang maha suci. Ngombe es dawet nih pas sampai mendem podo ae. Mendemi singgarai. Au jununin atau pas gendeng. Duwi wudu pas gendeng. Ya batal wudu. Ya kan ono gendeng mendadak ngono apa jenenge iku.
Nek carine wong-wong biyen ndak ana penyakit jenenge biyen iku nih nang desaku diarani jaran goyang. Ya. Nah, kan ayan. Nah, ayan juga itu bukan kesambet kan kayak kemasukan gitu ya. Ya itu juga termasuk. Kalau hilangnya akal seperti itu juga termasuk. Tapi kalau yang jaran goyang itu bukan seperti itu, memang itu penyakit bawaan. Ayan, ya. Indah masih gak joget mundur, sing penting wis ilang akale ngono iku ya tetep batal wudunya. Yang nomor 4 itu bersentuhannya orang laki-laki dan perempuan, maksudnya kulitnya secara langsung dan bukan mahramnya. Nah, ini menurut versi yang ada di kitab Fathul Qoribul Mujib, yang mana pengarang dari kitab tersebut adalah madhab Syafi'iyah. Jadi dan semua madhab itu sepakat kalau ikut madhab itu harus satu paket. Maksudnya kalau batal wudunya itu ikut Imam Syafi'i, cara wudunya harus ikut Imam Syafi'i. Jangan dicampur. Cara wudu Imam Syafi'i batali Imam Hanafi. Lah itu semua ulama tidak memperbolehkan seperti itu. Kalau cara batalnya ikut Imam Hanafi, ya wudunya harus belajar caranya Imam Hanafi gitu. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, menyentuh farjinya anak Adam dengan telapak tangannya. Dengan ini. Dengan ini. Baik itu dirinya sendiri atau punyanya orang lain, maksudnya itu anak. Sengaja tidak sengaja, kalau menurut madhab Syafi'iyah tetap batal. Tapi kalau secara langsung, dan itu pun kalau tersentuh dengan ini, kalau dengan ini ndak, dengan telapak tangan saja. Lah umpamane yang dimaksud telapak tangan ini, saya jelaskan ya. Yang tertutup ini telapak tangan dalamnya ini, pinggirnya ini enggak termasuk yang tertutup. Nah, yang tertutup kalau ditemukan gini, ditumpuk gini, yang tertutup itu yang dimaksud dengan telapak tangan yang batal kalau menyentuh kemaluannya, baik punyanya sendiri maupun punyanya orang lain atau anaknya, maksudnya tetap batal kalau menyentuh sebenarnya. Lah nih lene karu-karu kan ono kak langsung kan ono istilahnya pakaiannya ya ndak, itu yang nih secara langsung. Kalau ada pakaiannya ndak nih secara langsung. Lah umpamane pas tepak mari wudu nang jeding, lah pas muro-muro no wong mlebu kaget, lah kalau kayak gini itu batal. Atau nyentuh punyanya anaknya gitu. Kalau punyanya bapaknya itu bisa sunat. Tapi gak sholat jadinya. Itu jadinya nanti sunnah Rasul. Wudunya batal tapi dapat pahala, kan gitu. Loh, itu besar pahalanya. Orang perempuan
yang melayani suami terlebih dahulu itu oleh Rasulullah dijamin surga. Tapi yang bagi yang sudah lanjut usia mungkin izin, tapi sing muda-muda ndak. Apa mau nih manten anyar? Tapi dengan catatan itu kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya saya setiap malam Jumat itu selalu berdoa. Saya dalam muqaddimah itu kan saya selalu menyebutkan agar kita dijadikan oleh Allah seorang yang husnul khotimah. Karena yang jelas orang Islam yang matinya membawa Islam yang jelas masuk surga. Meskipun akan melewati neraka. Karena Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi bahwasanya neraka itu tidak mau memakan orang yang ada asari sujud, ada lampat, bekas sujudnya itu tidak mau api neraka. Lah ulama berpendapat masalah ini maksudnya tidak mau ditelan cuma dilepe male ya. Ngoten loh maksudnya. Jadi bagi yang biasa istilahnya bagi orang yang banyak dosa ya tetap masuk surga cuma ya prosesnya melalui neraka dulu. Jadi yang penting kita mati dalam keadaan Islam itu pasti masuk surga. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Nah kalau murtad lah itu. Murtad itu kan keluar dari Islam. Itu na'udzubillah. Makanya kita harus hati-hati. Hati-hati dalam hal tersebut. Dan murtad itu yang paling jelas itu kalau menyekutukan Allah. Seperti halnya menganggap ada Tuhan selain Allah itu menyebabkan kita murtad. Syirik itu kan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kalau dukun itu prosesnya bukan menyekutukan Allah, itu mohon bantuan. Nah makanya kalau ada orang kan memang ada orang yang menyatakan dikit-dikit murtad kafir kan gitu. Itu sebetulnya kalau kita telusuri dari hadis Nabi bahwasanya mangqala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, itu tidak seperti itu. Dan kita yakin meskipun kita ke dukun gitu, kita kan tetap ada keyakinan di hati kita itu bukan dukun, tetap Allah yang memberikan atau pingin sembuh, yang memberi kesembuhan kita tetap yakin Allah, cuma melalui sebab. Seperti halnya ke dokter lah, jangankan ke dukun, ke dokter saja kalau kita yakin dokter yang menyembuhkan itu sama saja. Karena sesuatu semuanya itu dari Allah, bukan dari dukun, bukan dari dokter. Jadi kalau kita itu, makanya yang perlu kita perhatikan hadis Rasulullah, barang siapa yang mengkafirkan orang muslim maka dialah yang kafir. Lah itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan dikit-dikit bilang orang itu kafir, jangan. Karena Rasulullah mengancam seperti itu. Prosesnya itu kan harus gitu.
Selama kita yakin bahwa sesuatu itu dari Allah, itu tidak syirik. Seperti halnya ya berobat itu tadi. Berobat pada dokter, seakan-akan kan dokter yang menyembuhkan, tapi keyakinan kita selaku umat Islam, Allah lah yang menyembuhkan, tapi sebab dengan diberi obat oleh dokter. Makanya untuk membuang hal ini, ulama ahli sunnah wal jamaah itu menganjurkan setiap melakukan sesuatu itu harus baca basmalah. Kalau diteliti secara detail, makan pun itu bisa syirik. Kalau berkeyakinan nasi yang mengenyangkan. Padahal kalau menurut dohirnya memang iya kan. Tapi tidak boleh seperti itu. Kalau Allah tidak menghendaki nasi itu bisa mengenyangkan, tidak bisa kenyang. Karena Allah berkuasa. Maka dari itu, ini belajar masalah ini menjerumus pada tauhid. Ya berhubung bukan saya fannya, maka saya cuma akan menjelaskan sedikit-sedikit saja. Karena ini juga penting. Makanya ahli sunnah wal jamaah itu menganjurkan setiap makan itu harus baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, berarti ada di hati kita itu bahwasanya Allah lah yang mengenyangkan. Nah. Makanya nek wong tua biyen, nek wong tua dhisik-dhisik iku termasuk ya wong tuaku iku nek ngajari maca bismillah cek gak di ewangi setan. Nah. Ini asli nih ya iku mau. Cuma nek dijelasno detail yo anake gak gelem ngono malah belaju kan ngono. Gampang-gampangan cek gak di ewangi setan maca bismillah. Ya maksudnya cek gak syirik iku mau. Makanya syirik itu bukan sesuatu yang terlalu cepat kita vonis seseorang itu syirik. Kita harus betul-betul meneliti. Kalau memang itu dalam hatinya masih mempunyai keyakinan bahwa bukan itu tapi Allah cuma sebab itu, maka itu tidak syirik. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, likulli syai'in sababa. Tiap sesuatu itu ada sebabnya. Kayak orang meninggal dunia, ada yang sebab kecelakaan, ada yang sebab sakit, kan gitu. Bukan kecelakaannya itu yang menyebabkan meninggal, tapi Allah cuma sebabnya kecelakaan. Kalau sampean kepingin dalil yang jelas bahwasanya nasi tidak bisa mengenyangkan, Nabiullah Sulaiman dulu pernah dia itu salah ucap. Karena dia kaya, dia lalu mengatakan, saya ini dengan kekayaan saya ini saya bisa untuk memberi makan orang satu negara ini. Setelah itu Allah mengirimkan sebuah ikan yang sangat kurus dan kelihatan kelaparan. Waktu Nabi Sulaiman jalan-jalan ditemukan dengan ikan itu. Lalu Nabi Sulaiman kan termasuk nabi yang bisa bicara dengan hewan. Kenapa kamu ikan? Saya kelaparan, ya Nabiullah. Nabi Sulaiman mengutus menteri-menterinya untuk memberi makan ikan itu. Sampai berhari-hari ikan itu masih belum kenyang. Setelah itu Nabi Sulaiman bermunajat kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini? Kok ikan ini tidak bisa kenyang-kenyang? Dia masih kelaparan. Maka Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman, kamu dan kekayaanmu itu tidak ada apa-apanya. Akulah yang bisa membuat sesuatu itu menjadi nyata.
Lalu Nabi Sulaiman beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nyata itu. Ini ancen panganan sing iso ngenyangno, ikan itu kan bisa kenyang, tapi nyatanya ndak. Kalau Allah tidak menghendaki kenyang. Itu bukti yang paling nyata. Yoni saiki yo ka iso bukteno ngono. Itu kan nabi itu. Nih saiki kadung menepah dibuktekno ngono ruwet saiki. Makanya dengan rahmatnya Allah semua kita bisa lakukan itu dengan rahmatnya Allah. Maka ada satu cerita, ada orang di dalam kitab Ihya itu disebutkan, ada orang yang dalam hidupnya itu selalu beribadah kepada Allah. Setelah dihisap, orang itu nanya, saya ini masuk surga karena ibadah saya apa? Allah bersabda, Allah berfirman bahwasanya dia itu masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Ya tidak bisa, ya Allah, orang saya selalu ibadah, berarti saya harus masuk surga dengan ibadah saya. Ya ini karena waktunya sudah habis, maka sampai di sini saja pengajian pada malam ini. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Al-Fatihah.